Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nada Hairunisa. Saya mahasiswi pendidikan sosiologi kelas 5B Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemberdayaan masyarakat desa dan kota dengan dosen pengampu Dr. Ciksua Buana MPD dan Ibu Mirna Nur Alia MSI. Di tengah perkembangan teknologi yang kian pesat, bisa kita lihat bahwa kesadaran akan membaca di kalangan anak-anak kian menurun. Hasil survei pembangunan manusia tahun 2019 nampak jika minat baca penduduk Indonesia menempati urutan ke-39 dari 42 negara. Bahkan menurut data dari UNESCO, minat baca Indonesia itu sangat memprihatinkan, yaitu hanya 0,001%, artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma ada satu orang yang rajin membaca. Keadaan tersebut makin diperparah dengan adanya pandemi COVID-19. Minat baca masyarakat Indonesia makin digempur dengan keterbatasan-keterbatasan yang muncul. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi akibat adanya COVID-19 diantaranya, aktivitas baca tidak bisa terkontrol langsung oleh guru, siswa kecanduan bermain bersama teman dan kecanduan bermain gawai, hingga ada juga beberapa anak yang harus mencari nafkah dengan berjualan ataupun mengemis karena kesejahteraan keluarganya terganggu. Terkait generasi, budaya membaca wajib digerakkan dan dibangkitkan, terutama kepada anak-anak generasi milenial. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa yang fokus pada bidang pendidikan, melihat situasi seperti ini sudah seharusnya tergerak untuk memberdayakan anak-anak untuk lebih sadar dan mencintai terhadap budaya membaca atau literasi ini. Adapun nama program yang akan saya kenalkan untuk menghadapi situasi ini adalah Pemberdayaan Anak Sekolah Dasar yang terdampak COVID-19 di Majalengka melalui program Terasi atau Cinta Literasi. Dari program ini, yang pertama, masyarakat khususnya para orang tua sadar akan betapa pentingnya literasi atau membaca. Yang kedua, anak termotivasi dan tertanam untuk mencintai membaca agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat dan tidak menjadikan membaca itu sebagai sebuah paksaan. Dan yang ketiga, membantu anak yang mengalami kesulitan belajar dan kurangnya motivasi membaca karena pemberlakuan sekolah online. Itu untuk penerima manfaat program ini yaitu anak sekolah dasar di Majalengka yang kurang berdaya ataupun mengalami kesulitan serta hambatan dalam sekolah online ataupun dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan 9 tahap proses pemberdayaan di masyarakat. Yang pertama, pemetaan potensi, yaitu mengidentifikasi segala sumber daya manusia dengan menghimpun data statistik penduduk di Majalengka Wetan. Yang kedua, analisis potensi dengan menggunakan analisis SWOT. Untuk strength atau kekuatan, yang pertama ada kondisi masyarakat yang terbuka. Kedua, jumlah anak-anak yang masih sekolah dasar cukup banyak. Hal ini tentu menjadi sebuah potensi sumber daya manusia di mana mereka generasi muda penerus perjuangan bangsa perlu diberdayakan agar memiliki kualitas yang mumpuni untuk memajukan bangsa Indonesia di tengah pesatnya arus globalisasi. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, para orang tua masih kurangnya kesadaran tentang pentingnya literasi. Yang kedua, kurangnya motivasi anak dalam membaca. Yang ketiga, masih kurangnya buku-buku bacaan untuk menunjang kegiatan. Selanjutnya, opportunity atau peluang, yaitu dibangunnya perpustakaan daerah di Majalengka. Hal ini tentu menjadi peluang di mana buku-buku tersebut bisa dipinjam atau sewaktu-waktu kita bisa mengunjungi secara bersama. Terakhir, threat atau ancaman. Yang pertama, godaan anak bermain bersama teman ataupun bermain gawai jauh lebih tinggi, sehingga orang tua kesulitan mengajak anaknya untuk belajar. Yang kedua, siswa hanya membuka buku pelajaran ketika mendapatkan tugas dari gurunya. Dan yang ketiga, beberapa orang tua tidak bisa mengajari anak di rumah karena harus bekerja.
Tahap yang ketiga yaitu penyusunan desain model. Yang pertama, menghimpun buku-buku baru ataupun bekas yang masih layak untuk dibaca oleh anak-anak. Yang kedua, mencari sasaran anak-anak di sekitar Majalengka Wetan yang perlu diberdayakan agar tingkat literasinya meningkat. Yang ketiga, membentuk kelompok belajar berdasarkan wilayah tempat tinggal. Kelompok ini terdiri dari 3-5 orang. Hal ini berdasarkan pertimbangan untuk tidak mengadakan atau melakukan kerumunan, mengingat penyebaran COVID-19 masih ada di sekitar kita. Selain itu juga agar setiap anaknya lebih diperhatikan dengan baik setiap perkembangannya. Yang keempat, melakukan sosialisasi dengan menjelaskan kepada anak pentingnya membaca atau literasi. Yang kelima, diadakan kegiatan membaca selama 15 menit. Teknik pelaksanaannya yaitu membaca dilakukan secara nyaring, anak diminta membaca dengan lafal dan intonasi yang jelas. Selain itu, anak pun diminta untuk membaca secara senyap dalam waktu yang telah ditentukan. Yang keenam, pemberian tugas membaca di rumah dengan memilih salah satu bacaan atau cerita bebas, ilmiah maupun non-ilmiah. Dan nantinya mereka harus mereview tentang bacaan tersebut. Yang ketujuh, setiap isi dari cerita atau bacaan tersebut oleh tutor edukatif akan dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi anak akan mengetahui nilai-nilai moral apa saja yang dapat diambil. Selain itu juga anak pun akan diberi stimulus agar bisa aktif dalam mencari makna dalam setiap bacaan. Yang kedelapan, masing-masing anak akan diberikan catatan kecil. Isinya bagi bacaan yang sudah dibaca akan diberi penilaian berupa bintang. Dan yang terakhir, siswa yang mendapat bintang paling banyak akan diberi reward berupa buku. Tahap yang keempat yaitu sosialisasi dan diseminasi. Melakukan sosialisasi untuk mengkomunikasikan program yang akan dilaksanakan kepada masyarakat. Sosialisasi juga bisa dilakukan secara langsung kepada masyarakat ataupun kepada RT, RW, dan kepala desa. Nah, untuk diseminasi, melakukan penyebarluasan informasi program melalui berbagai sosial media. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, terkhusus bagi para orang tua yang memiliki anak. Tahap yang kelima yaitu pembentukan kelompok usaha produktif dan kreatif. Dalam program ini diperlukan pembentukan kelompok dengan membuka open recruitment ataupun volunteer. Nah, kelompok ini akan terbagi menjadi beberapa bidang, diantaranya yang pertama kelompok edukatif. Nah, tutor edukatif ini akan mendampingi anak-anak secara langsung dalam melakukan kegiatan membaca ataupun kegiatan literasi dan membuat jadwal kegiatan pembelajaran. Yang kedua, kelompok sharing of caring, yaitu melakukan kegiatan sharing dengan orang tua ataupun anak terkait dengan perkembangan ataupun kendala yang terjadi. Nah, kelompok ini juga menjadi tutor inspiratif bagi anak-anak untuk meningkatkan kesadaran dalam literasi dengan memberikan sebuah motivasi. Yang terakhir, kelompok kreatif, yaitu membuat dan menyebarkan konten-konten literasi di sosial media serta mempersiapkan segala kebutuhan penunjang kegiatan. Tahap ke-6, penguatan kelembagaan keuangan mikro berbasis kelembagaan koperasi, yaitu penguatan kelembagaan ditujukan untuk meningkatkan kemampuan pemberdaya agar dapat berperan aktif sebagai perencana, pelaksana, dan pengontrol. Sedangkan lembaga keuangan mikro berperan untuk membantu segala hal yang berbau dengan keuangan. 7. Konsultasi dan pendampingan. Nah, selama keberlangsungan program, terdapat konsultasi dan pendampingan antara pihak pemberdaya dengan orang tua ataupun anak. Konsultasi dan pendampingan ini juga akan dipandu langsung oleh kelompok sharing of caring. Tahap ke-8, monitoring dan evaluasi. Kegiatan monitoring akan dilakukan sebanyak 1 minggu sekali dengan mengunjungi anak-anak dalam kelompok belajar ataupun menghimpun data laporan dari orang tua yang nanti setiap minggunya akan dikirim melalui grup WA. Nah, selain itu, kegiatan monitoring ini pun akan dilakukan secara langsung oleh tutor edukatif. Untuk kegiatan evaluasi akan dilakukan sebanyak 1 bulan sekali untuk mengevaluasi kendala dan melakukan perbaikan dengan memberikan rekomendasi. Hasil evaluasi ini pun dapat dilihat dari buku catatan yang diberikan kepada masing-masing anak dengan melihat jumlah bintang yang mereka peroleh. Bagi mereka yang mendapat bintang sedikit akan diberi bimbingan oleh tutor sharing of caring.
Tahap ke-9, tindak lanjut dan pengembangan. Adapun tindak lanjut dari pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran orang tua dan menambah pengetahuan anak melalui kegiatan literasi. Dalam kegiatan ini pun diharapkan kemampuan literasi anak dapat berkembang di mana mereka dapat memahami bacaan, berpikir kritis, dan dapat menanggapi buku pengayaan dengan kemampuan komunikasinya. Nah, untuk program ini akan menggunakan pendekatan dari bawah ke atas karena di situasi seperti ini perlunya kesadaran dari masyarakat sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan serta kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.